Dibantu Pak Joni. Siap, Pak. Lanjut. Oke, Pak Angga sudah cukup. Silakan, boleh Oke. dimulai Pak Angga. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Adi. Pak Adi dari Prabu Muli. Oke, makasih Pak Angga. Ya, silakan. Jelas, Pak. Iya, ya, agak ngelek-ngelek dikit, Kalau Pak. Ya, jaringan. Oke, sip, jelas. Oke, saya. Gimana, Pak Angga, udah jelas masalahnya? Jelas. Aman. Oke ya. Terima kasih Pak Angga. Saya hormati Pak Angga ya selaku CEO, terus ada Pak Rian selaku JRO, terus Pak Dandro, serta ini ya ada gabungan dari Kayu Agung sama Prabu Muli ya. Iya, betul. Oke. Oke, ini beberapa hal yang disampaikan terkait masalah tadi mungkin masalah grouping yang disampaikan oleh Pak Angga. Emang ini temuan berapa kali ya, khususnya untuk cabang maupun unit yang jadi konsentrasi dari tugas SKA gitu ya. Jadi memang walaupun teman-teman yang mungkin tidak termasuk unitnya penilaian dari SKA, jangan sampailah teman-teman meremehkan lah gitu ya, karena memang selain SKA juga kan ada kunjungan lain dari pejabat-pejabat BRI gitu. PKS juga kita mengkonsida segala macam. Ya tolong diperhatikan groomingnya, jangan disepelekan gitu ya. Saya udah keliling beberapa unit di Prabu Muli. Sejauh ini, alhamdulillah sudah bagus semua ya. Palingan cuma kita agak di masalah berat badan ya. Tapi ya kita seiring jalan waktu, teman-teman kita inilah olahraga segala macam. Terus kemudian ada hal penting lagi ya. Ada Pak Ersan sini, Dandru. Pak Ersan. Siap, Dan. Ya, Pak Ersan tadi kita sudah koordinasi Pak Ersan ya dengan manajemen, Pinca, SP dan SDM ya. Jadi memang terkait instruksi Pinca. Jadi memang teman-teman punya kewajiban selain menjaga kebersihan dan keamanan ataupun pelayanan gitu ya. Kita juga ada kewajiban, kita juga patuh dengan perusahaan Pak. Kita ada pimpinan cabang selaku user gitu Pak ya. Kita pasti PKSS, tapi kita ditempatkan di BRI Pak. Mau kita harus mengikuti instruksi dari Pinca. Pinca bilang A, kita ikutin Pak. Pinca bilang B, kita ikutin. Selagi masih kegiatan positif Pak. Pak Ersan boleh disampaikan beberapa hal di samping ini Pak, hasil koordinasi kemarin Pak. Hasil meeting kemarin Pak Dandro. Ya, dengan SPO, dengan Pinca. Siap. Untuk izin Pak Angga, Pak Ade, sama Pak Windrian, kemarin itu sudah meeting sama Pinca, AMO, SPO. Itu untuk mengenai untuk kegiatan Pak. So, kegiatan untuk instruksi yang lain. Untuk kegiatan itu berupa kalau untuk Bapak itu tujuan kegiatan dari olahraga itu yang diikuti seluruh pekerja. Seluruh pekerja untuk kegiatan bola kaki dan badminton sama tenis meja. Itu untuk tujuan dari kegiatan itu Bapak Pinca dan manajemen adakan untuk silaturahmi antara jajaran yang jarang ketemu dengan Pinca biar lebih akrab lagi. Mungkin ada kendala di lapangan atau ada keinginan dari kawan-kawan yang bisa disampaikan. Bapak Pinca berharap kalau ada kegiatan kita kumpul. Jadi kalau ada kendala di lapangan atau ada yang pengen teman-teman sampaikan ke Pinca atau ke manajemen yang tadinya terharang jarak tempuh yang nggak memungkinkan karena beliau juga lagi sibuk. Jadi waktu kegiatan itulah kalau ada yang pengen contoh nih, ada yang pengen ngeju ke Briguna dan itu butuh keputusan Pinca. Di saat olahraga itu Bapak Pinca tidak masalah lagi olahraga sampaikan ke beliau mungkin untuk pinjaman atau apa keperluan teman-teman bisa disampaikan Bapak Pinca dan manajemen welcome. Jadi kegiatan itu positif untuk kita selain tujuannya untuk kebugaran kita.
kebugaran. Mungkin secara fisik ada beberapa teman yang ada yang kelebihan berat badan, ada yang kekurangan berat badan. Jadi mungkin teman-teman untuk melakukan kegiatan mandiri di rumah mungkin agak kurang nih. Makanya di Bapak itu ya sudah kita sama-sama olahraga sama-sama, itu bukan cuma di pekerja PKSS kayak Pramubakti, Sapam, seluruh mantri, RM, Kayunit, seluruh pekerja BO Prabu Muli. Tinggal kita ikuti kayak jadwal bola kaki. Bola kaki itu setiap hari Selasa, badminton setiap hari Rabu. Bapak minta berharap untuk teman-teman di Prabu Muli itu untuk meluangkan waktu yang tidak dinas, jangan sampai nganggu jam dinas. Mungkin ada kawan-kawan ada berhalangan, tidak bisa ini, bisa tukar sip, atau mungkin jamnya udah contoh bola kaki nih, bola kaki itu jam 4. Mungkin kawan-kawan bisa koordinasi sama kawan yang satu uker yang mau serah terima, mungkin serah terimanya bisa dimajukan. Bapak berharap minta support dari kawan-kawan Satpam untuk mengikuti kegiatan itu. Mungkin Sano Pak sama untuk dari AMO-nya untuk pelayanan bisa lebih enak Pak, lebih kumpul kata Pak Amo tuh. Jadi kalau ada apa-apa tuh bisa satu suara. Contoh juga untuk pelayanan. Pelayanan itu di salah satu uker nih, uker terdekat mungkin dia lagi rame. Coba kita koordinasi sama uker terdekat di uker kita itu sepi atau rame nih, bisa koordinasi. Jadi bisa dialihkan, dipindahkan ke uker terdekat kalau ada kendala di uker kita yang kita jaga. Mungkin itu Pak tujuan dari kemarin itu untuk silaturahmi sama kebugaran kita Pak. Untuk kita itulah Pak. Oke. Siap, mantap ya. Info-info Oke, lain, terima kasih ya, Pak nihil. Ersan. Ya, Kalau Ini info memang salah satu lain, bentuk inilah kepedulian Pinca lah sama kawan-kawan gitu kan. Kita juga patut bersyukur lah Pak ya, karena Pinca open lah gitu, membuka diri ke teman-teman, gitu jadi sangat disayangkan sekali kalau teman-teman melewatkan hal ini ya. Jadi emang ini harus patut kita syukuri dan kita laksanakan Pak ya. Jadi emang Pak Pinca juga tegas Pak. Jadi emang SP itu tidak hanya masalah kemiskinan Pak, tapi juga bisa Pak untuk masalah misalnya teman-teman tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah diberikan oleh pimpinan gitu ya. Jadi memang sangat disayangkan sekali cuma masalah sepele teman-teman tidak diperpanjang kontrak gitu ya. Apalagi ini sudah mendekati akhir tahun, rata-rata mungkin di bulan Februari teman-teman kontraknya berakhir gitu ya. Jadi memang banyak ancaman gitu nih Pak, selain masalah pemilihan PA, masalah kemiskinan, itu juga masalah masalah tadi ya yang tadi instruksi dari Pinca ya silakan diikuti teman-teman karena itu kegiatan positif. Terus grooming juga alhamdulillah ya kita perbaiki lah Pak ya, kita sering tegur Pak. Jadi teman-teman kami kita satu keluarga satu tim ya, kalau misalnya teman-teman merasa ada yang di grup itu kurang standar ya ditegur ya teman-teman. Itu salah satu bentuk tujuan teman-teman ke BRI PKSS ya. Jangan sampailah kita saling jaga lah, kita jaga BRI, kita juga PKSS gitu, kita jaga keluarga kita gitu. Pokoknya kita saling jaga lah Pak ya. Ya, supaya ke depan kita lebih baik lagi dan lebih bisa memberikan kontribusi yang baik lah untuk BRI maupun PKSS. Ya, paling itu aja Pak dari saya. Salam kenal juga untuk teman-teman Sapam Kayu Agung ya Pak ya. Oke. Ya, Itu salam aja, kenal Pak. kembali Pak. Terima kasih sebelumnya. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan juga rezeki dimurahkan. Amin. Itu aja Pak. Terima kasih. oke. Ya, terima kasih Pak Adi ya, dan juga Pak Windrian ya, sudah menyampaikan. Jadi harapan kami rekan-rekan jangan nanya saya lagi ya, RO-nya mana itu udah menyampaikan tadi. Saya harap udah tahu semua ya. RO-nya Pak Adi wilayah Prabu, kemudian di Kayagung Pak Windrian. Ya, jadi terkait koordinasi silakan ya. Oleh koordinasinya Pak Dandu, saya ataupun dengan Pak Adi atau Pak Windrian. Ya, jadi semuanya hari ini sudah tahu.
Oke, next kita lanjutkan rekan-rekan. Ini terkait materi ya yang ingin saya sampaikan. Ini terkait temuan grooming ya. Jadi kita mendapatkan data ya. Saya dari kantor pusat ini di suratnya tanggal 18 September 2024. Ya, artinya kemarin. Ya, jadi kemarin kita dapat surat temuan grooming ya. Jadi penilaian grooming ini perlu rekan-rekan ketahui ya, itu selindo, Pak. Ya, semua cabang PKSS, BRI kita semua dinilai groomingnya. Kayu Agung ada ya. Kemudian Prabu Muli ada ya, termasuk juga Tanjung Pandan, Bangka Belitung dan sebagainya juga masuk di sini. Ya. Nah, kenapa kita sampaikan kembali terkait grooming ini ya? Kita di bulan September ini rekan-rekan ya, satu temuan kita ya. Ini di nomor 12 PKSS Palembang temuan grooming satu ya. Jadi temuannya apa? Temuannya sepele, Pak. Ya, sepele tapi berakibat fatal juga. Ya, temuannya terkait kuku, ya, kuku panjang. Ya, jadi rekan-rekan dari temuan kuku ini bisa tak pada PSB? Bisa. Ya, kenapa? Karena hal ini, ya, rekan-rekan perlu ketahui yang belum tahu mulai hari ini dan seterusnya, tolong kuku tidak boleh ada yang panjang, Pak. Ya, kuku tidak boleh ada yang panjang, artinya potong, dibersihkan. Ya, jadi itu. Ya, jadi kita harus komitmen di bulan Oktober, November, Desember sampai akhir tahun dan seterusnya. Ayo, kita harus nol temuan, Pak. Jangan ada temuan. Kita masih beruntung ya di wilayah kita PKSS Palembang cuma satu. Di Jayapura ada 11. Ya, kemudian di Jakarta 2 ada 7. Ya, sejauh ini kekompakan kita udah bagus. Ya, tapi mohon tetap dimaksimalkan, tetap harus kita targetkan, terutama Kayu Agung dan Prabu Muli. Ya, untuk di bulan selanjutnya semua harus clear, harus nol, jangan ada temuan. Ya, maka dari itu kami minta juga bantuannya Pak Danru. Ya, tolong Pak Danru, ya, bantu cek, ya, foto serah terima rekan-rekannya. Kami minta jangan sembarangan kirim foto serah terima, ya. Kemudian tidak pakai atribut lengkap, ya tolong agar menjadi perhatian. Kenapa? Karena foto serah terima rekan-rekan itu juga menjadi penilaian. Ya, itu semua dikirim ke kantor pusat. Itu semua direkap oleh Pak Danru. Kemudian diteruskan ke kantor pusat. Maka dari itu, ayo, ya, kita harus bisa di bulan selanjutnya. Saya ulangi kembali, jangan ada temuan khususnya Kayu Agung dan Prabu Muli. Kira-kira rekan-rekan bisa atau tidak kita nol temuan untuk di bulan selanjutnya? Siap. Sahabat ya. Siap. Oke. Dan diusahakan. Ya, terima Siap, kasih. Dan. Nah, terima Siap, kasih siap. rekan-rekan. Jadi nanti saya akan paparkan lagi jenis temuan yang lainnya, rekan-rekan. Biar kenapa? Biar rekan-rekan tahu, ya sehingga tidak ada alasan lagi rekan-rekan, Pak, saya tidak tahu, Pak. Ya, kok bisa jadi temuan? Hari ini kita sampaikan apa saja yang menjadi penilaian, ya, terutama penilaian-penilaian yang terupdate. Biar apa? Biar rekan-rekan tahu, ya. Oke. Selanjutnya terkait perpanjangan PKWT. Ya. Jadi di temuan grooming tadi, Pak, kalau rekan-rekan menjadi temuan akan berpengaruh ke sini, Pak. Ya, akan berpengaruh ke kategori 2. Ya, itu tidak pernah menerima surat peringatan atau hasil temuan QA. Ya, kalau rekan-rekan tadi temuannya grooming jadi temuan,
dan itu berulang, bahkan diketahui oleh Ibu SPO, oleh Amol, ya artinya ya siap-siap dapat surat peringatan. Ya, kalau rekan-rekan tidak mau dapat surat peringatan, ya udah jangan lakukan Pak. Ya, kayak kemarin contoh kayak Agung, ya kita cukup kecewa. Kenapa? Masih ada yang temuan kaos dalam, ya kaos dalam masih ada juga yang terlihat. Ya Pak Danru, kemarin kami instruksikan kalau masih ada anggota kaos dalamnya belum standar, potong Pak, ya dipotong. Ya kalau memang itu masih terlihat, ya kalau tidak mau dipotong oleh Pak Danrunya, ya silakan ganti kaos model V, ya kaos dalam yang lain, atau tambah sleting atau tambah kancing di sininya bagian atasnya. Ya, jangan terlalu kancingnya nyekek seperti ini, jangan. Ya, tapi ditambah saja kancing, turunkan sedikit di sini sehingga apa? Kaos dalam tidak terlihat. Ya, itu juga. Kemudian ada juga anggota yang dipanggil ke kantor PKSS dari pihak BRI, terutama kayak gue minta dibina, ya kasih SP plus bina aja Pak di kantor PKSS. Kita panggil di sini. Ya harapan kami yang kemarin menjadi temuan, tolong ya rekan-rekan sudah menjadi apa namanya perhatian khusus, maka dari itu segera berubah, jangan lakukan lagi Pak. Ya untuk yang kemarin. Ya selanjutnya, kenapa dari teman-teman SP, kemudian dari teman-teman terkait grooming, ya mengakibatkan rekan-rekan mendapat SP itu akan berpengaruh ke kontrak kerjanya. Nih contoh, misal ya berat badannya ideal, ya kemudian dia tidak memenuhi kategori 2. Kenapa? Karena dia sering temuan dan temuannya berkali-kali sampai 3 kali. Nah yang seperti itu, ya temuannya itu akan diperpanjang hanya 6 bulan. Ya, apakah rekan-rekan mau diperpanjang kontrak kerjanya hanya 6 bulan? Ya, maka dari itu kami sampaikan jangan memicu temuan atau menjadi temuan, baik itu temuan langsung oleh manajemen BRI maupun PKSS ataupun temuan MRI. Makanya dari itu kami ingatkan lagi, hati-hati Pak. Ya, hati-hati. Tim penilai banyak Pak sekarang. Tim penilai itu banyak. Bisa dari OJL, bisa dari MRI, ya bisa dari Software, bisa dari Sidak Pak Danru, bisa dari Sidak Pak Danru pun bisa. Sidak RO, Sidak saya ibarat seperti itu. Maka dari itu, tolong mulai hari ini dan seterusnya, ayo kita sama-sama komitmen ikuti ketentuan, jangan temuan. Ya, ini yang kita bahas baru grooming, Pak. Belum layanan, baru grooming. Ya, dan itu grooming masih sering terjadi. Ya, sudah banyak contoh rekan kita yang dikembalikan atau tidak diperpanjang kontraknya karena sering temuan berulang. Kalau temuan sekali masih manusiawi, Pak. Tapi kalau udah 2 kali, 3 kali, 4 kali, nah, tidak bisa ngomong lagi. Ya, artinya mungkin belum cocok. Udah tahu, udah betah lagi jadi Satpam BRI, betahnya jadi eh, usaha atau buka agen mailing, ya silakan, tidak masalah. Kalau rekan mau fokus usaha, Pak, saya mau fokus usaha. Sekarang BRI banyak aturan, saya mau resign, Pak, ya silakan. Ya, tapi kalau rekan komitmen masih Pak, saya ingin tetap lanjut, ingin bekerja, memberikan layanan terbaik untuk BRI dan untuk memberikan yang terbaik untuk PKSS, ayo kita sama-sama lanjut Pak. Ya, ayo kita sama-sama. Ya, jadi seperti itu ya rekan-rekan ya. Tolong menjadi perhatian. Sampai sini bisa dipahami ya rekan-rekan ya.
Halo? Siap. Ya, terima Itu, kasih. Non. Ya. Kemudian kita lanjut untuk selanjutnya. Nah, jadi nanti di akhir tahun ya, masing-masing rekan-rekan itu akan dinilai dengan form rekomendasi pekerjaan. Ya, kalau dulu tidak masuk komponennya berat badan, ya, atau langsung rekomendasi K-unit, ya, nilai K-unit. Sekarang udah banyak Pak kategori bagian-bagian untuk penilaian, diantaranya berat badan, kemudian tidak boleh ada SP, ya, atau tidak pernah menerima SP atau hasil temuan QE maksimal 3 kali. Ya, dan yang terakhir hasil e-learning tesnya harus 90 yang tes buku saku Sapam PKSS. Ini yang kita bahas baru standarnya PKSS. Lalu standar BRI apakah ada? Ada Pak. Ya, kalau rekan-rekan pernah dengar, mungkin sering disampaikan oleh Bapak Ibu Amolnya itu terkait kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, itu berdasarkan penilaian BRI. Jadi akhir tahun nanti akan ada 2 penilaian. Penilaian rekomendasi PKSS sama penilaian rekomendasi BRI. Ya, jadi tahun ini berat Pak. Ya, penilaiannya double. PKSS plus BRI 2. Ya, kalau dulu udah cukup BRI saja, PKSS ngiring. Sekarang udah bisa lagi harus 2. PKSS nilai, BRI apalagi yang makai. Ya, pengguna jasa kita itu juga mereka juga menilai. Maka dari itu kembali kami ingatkan, ayolah Pak, hati-hati sekali. Ya, penilaian ini sekarang udah makin ketat, udah dimonitor langsung oleh kantor pusat. Ya, itu agar menjadi perhatian kita bersama. Tapi kalau kita melaksanakan semuanya sesuai SOP, kita tidak perlu khawatir dengan penilaian ini. Kenapa? Karena kita sudah menjalankan SOP dengan baik, groomingnya baik, layanan juga baik, TPK bagus, e-learning bagus, ya tidak dipaksa-paksa, tidak disuruh-suruh, ya tidak perlu nak dipanggil-panggil dulu, buat video role play misalnya. Nah, nunggu dipanggil-panggil dulu, nah, nunggu di SP dulu baru buat video role play. Ya harapan kami ayolah berubah Pak. Ya, jangan. Ya, kami juga dapat laporan, sering kami mendapati laporan dari user BRI terkait Sapam kadang tidak komitmen laporan video role play. Ya, atau Sapamnya ya saling tunjuk ketika diminta video role play saling tunjuk ya kesadaran diri saja Pak, minggu ini yang sudah siapa, minggu depan siapa, seperti itu ya, jangan itu terus yang role play ya, atau Pak Joni terus yang mirip video role play, yang lain enggak. Ya harapannya yuk bergantian ya, tolong bergantian. Kalau memang rekan-rekan dia tidak dipilih untuk mengirimkan video role play, segera benahi Pak. Oh, kenapa saya ini ya jarang ngirim video role play atau saya jarang dilibatkan untuk tidak ngirim video role play. Ada apa dengan saya? Mungkin layanan kita kurang baik. Perbaiki Pak. Entah itu di greeting awalnya atau di greeting akhirnya atau edukasinya yang kurang. Nah, kita harus memperbaiki. Jangan berpikiran, oh aman, aku tidak pernah ngirim video role play juga, pasti si Anu ingin video role play. Nah, hati-hati itu, ya. Kita jarang diminta kirim video role play, ya hati-hati, artinya ada yang kurang dengan layanannya. Itu ya Pak ya. Jadi tolong tetap jaga dengan baik semuanya Pak, ya. Roaming, layanan, semuanya, TPK, e-learning semuanya. Ya, saya yakin
terutama rekan-rekan definitif udah paham. Submob sekarang udah ada TPK. Jadi tidak ada alasan lagi, tidak ada penilaian TPK. Dan itu masuk jadi komponen penilaian BRI TPK yang kemarin. Ya, jadi kalau kemarin jawabnya sembarangan, nilainya 40 atau 50, ya akan beresiko dengan perpanjang kontraknya. Mungkin yang kemarin dapat nilai kecil, ya, atau jangan sekedar ikut nilai yang kecil, tahu-tahu di akhir tahun nanti diperpanjang hanya 3 bulan. Ya, jangan salahkan BRI. Ya, kenapa? Kenapa kemarin tidak berusaha dapat nilai yang besar? Kenapa kemarin tidak mempersiapkan diri atau tanya dengan seniornya, ya, atau koordinasi dengan seniornya? Seniornya kan sering ikut TPK. Saya yakin sudah tahu seniornya jawabannya seperti apa, gambaran seperti apa. Jadi perbanyak komunikasi, perbanyak koordinasi dengan rekan seniornya, ya, terutama yang definitif. Ini khusus untuk yang submob ya, karena baru 1 bulan ya, 1 bulan berjalan untuk TPK. Ya, harapan kami rekan semua grade-nya A. Ya, yang masuk grade C, nah grade C di sini adalah yang berat badannya tidak ideal, artinya tidak memenuhi kategori 1. Yuk, sekarang segeralah Pak berusaha Pak. Segeralah berusaha. Kemarin sudah kita share data berat badan, itu hasil tarikan data periode September. Ya, nanti di bulan Oktober kita ukur lagi, kita timbang lagi. Ya, jadi mohon itu udah ada targetnya masing-masing. Silakan ada progres Pak, berprogres. Misal yang berat badannya tadi harus dikurangi, setiap bulan harus ada penurunan. Begitu juga berat badan yang belum naik, ya, dan harus ditambah, ya silakan tiap bulan naik. Ya, jadi ketika datanya ditarik, ya, setahun misalnya, oh ini ada progres naik, ya, bukan malah yang harusnya tadi turun malah naik terus. Nah, itu yang menjadi dievaluasi. Artinya ada usaha untuk menjadikan berat badannya ideal. Ya, itu ya rekan-rekan ya. Terkait ini ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan? Untuk yang grade A, B, C, dan D. Ada yang ingin ditanyakan terkait ini? Semuanya? Ya, silakan. Ini. Terkait berat badan tadi, kemudian acuan kita yang pakai BRI apa PKSS ada sebab ada pengumuman. Ada yang dikurang 105, ada yang 100, yang dikurang 100. Nah, yang di share di grup kemarin itu yang mana itu Pak? Oke, Antara siap. dua. Demikian Pak, makasih. Oke, terima kasih. Nah, jadi rekan-rekan, untuk tinggi badan kan standarnya atau standar penilaian perpanjangan PKWT tadi di awal sudah saya sampaikan. Untuk yang PKSS, ya, untuk pengukuran berat badan idealnya dia tinggi badan dikurang 100. Ya, kalau untuk yang BRI, standar BRI itu tinggi badannya dikurang 105. Nah, yang biasa data yang sering yang bisa kita lihat untuk yang tinggi badan dikurang 105 itu biasanya yang pegang Bapak Amol. Ya, jadi itu biasa di-share oleh Bapak Amol. Kalau untuk yang kemarin yang saya share itu data yang kita yang untuk penilaian PKSS. Ya, tapi bedanya selisihnya 5 kilo. Jadi selisihnya, batas toleransinya dari masing-masing penilaian baik PKSS maupun BRI itu toleransinya 5 kilo. Ya, jadi itu rekan-rekan. Paham ya Pak Dandru ya? Memang ada 2 penilaian, Pak. Ada PKSS, ada yang BRI. Ya. Oke. Nah, maka dari itu rekan-rekan yang kemarin komplain Pak, kenapa berat badannya ada yang salah? Mungkin dari awal rekan-rekan waktu pengisian di bulan Februari atau Maret itu salah mengisi data tinggi badannya.
Ya, maka dari itu ini jadi pembelajaran, khususnya kemarin berat badannya kok tidak sesuai. Jadi pembelajaran intinya apapun suatu saat diminta pengisian data, tolong datanya yang sebenarnya, Pak. Kemarin misalnya ada yang ngisi tinggi badan 180, padahal tinggi badannya hanya 175. Imbasnya apa? Ketika dimasukkan data berat badannya, otomatis pasti lebih. Ya, maka dari itu menjadi pembelajaran. Esok-esok diminta pengisian data itu harus sesuai data yang real, yang sebenarnya. Jangan ada penting isi, jangan. Ya Pak ya. Karena biasanya data itu tarikannya sekali. Misalnya tinggi badan di awal bulan itu yang ditarik ya. Ya. Selanjutnya ambil data berat badan per bulan. Tinggi badannya tidak dilihat lagi. Ya, itu. Oke, lanjut. Nah, ya rekan-rekan, ini ada data penilaian grading Satpam PKSS Lindo. Ya, jadi bisa kita lihat di sini untuk penilaian grading atau untuk rekomendasi perpanjangan PKWT, kita lihat yang Palembang ya. Palembang untuk yang perpanjangan kontrak kategori A atau yang 12 bulan itu ada 226 anggota Satpam. Kemudian untuk yang perpanjangan di grading B atau perpanjangan 6 bulan itu ada 99 anggota yang diperpanjang 6 bulan. Kemudian untuk yang di grade C atau perpanjangan 3 bulan itu kita ada 51 anggota Satpam. Dan untuk yang grade D atau yang tidak diperpanjang 0 ya. Tidak ada untuk wilayah PKSS Palembang. Ya. Jadi ini data ya yang grade A, grade B, grade C ya. Ya, kami khawatir jangan-jangan ada nama rekan-rekan di grade B dan grade C. Ya, maka dari itu poin besarnya adalah yang bisa merubah rekan-rekan dari grade C ke grade B atau ke grade A yang bisa membantu faktor utamanya di berat badan ideal, Pak. Ya, maka dari itu ayo segera idealkan berat badannya biar bisa naik kelas. Yang tadinya dari grade C, mungkin di sini grade C kenapa dimasuk grade C 3 bulan? Ya, salah satunya faktor berat badannya tidak ideal. Ya. Tahu dia temuan berulang. Ya. Jadi itu. Jadi masing-masing ya, ini saya juga belum dapat daftar namanya siapa-siapa saja yang termasuk di grade A, grade B, grade C. Yang jelas ini menjadi perhatian kita bersama. Ya, kekhawatiran kami adalah yang hari ini ikut Zoom justru masuk ke grade C. Ayolah segera berubah, Pak. Ya, segera berubah. Yang tadinya yang termasuk grade C ini berat badannya belum ideal, segera usahakan ideal, Pak. Kalau kita tidak usahakan ideal, ya udah, artinya tetap bertahan di kelas perpanjangan 3 bulan. Ya, jadi itu ya rekan-rekan ya, akan menjadi perhatian ya. Ini kami sampaikan kenapa? Karena kami peduli dengan rekan-rekan. Ya, kami ingin rekan-rekan semuanya perpanjang 12 bulan. Ya, tapi karena rekan-rekan yang masuk di kategori C dan B ini tidak mau ada perbaikan, ya udah. Ya, sampai akhir tahun tidak ada perubahan, ya wes. Artinya mohon maaf 2025 perpanjang kontraknya hanya 3 bulan, 6 bulan. Setelah itu kelar ya. Itu ya rekan ya. Sekarang standarnya udah sangat detail ya, sangat detail. Ya itu akan menjadi perhatian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan?
Itu izin perpanjang. Halo, Kelas Nan. jelas ya? Kelas. Oke. Tanya Ya, dan terima kasih. Kita lanjut ya. Selanjutnya ini terkait standar penilaian BRI. Nah, yang kita bahas tadi ada kuadran 1, 2, 3, 4. Ya, itu semua penilaiannya langsung dari Kanwil. Apa saja yang menjadi kategori penilaiannya, di antaranya TPK termasuk submob. Submob juga dinilai TPK. Ya, kemudian nilai assurance, people pihak ketiga atau QA. Kemudian nilai cross-selling ya, aktivitas menawarkan produk atau penjualan produk BRI kepada nasabah. Kemudian e-learning, nah e-learning kami minta janganlah sampai dijapri Pak Amol ya. Ditelepon-telepon Pak Amol, siapa yang belum e-learning? Ya, kalau Pak Damdo sudah ngasih info atau Bapak Amol udah ngasih info hari ini e-learning, duluan lah Pak kerja kan. Jangan nunggu terakhir biasanya gangguan. Ya, kerjakanlah, jangan ditunda lagi. Begitu juga dengan penilaian komplain ya dari Sabrina. Hati-hati rekan-rekan. Nasabah udah pinter semua, udah tahu. Apalagi di Brimo ada pelaporan ya untuk Sabrina. Hati sekali layani nasabah dengan baik, Pak. Ya, jangan yang kita kasih pelayanan lebih, nasabah yang prioritas saja. Harapannya semua nasabah layanan kita tetap sama, tetap senyum, sapa, salam sapa sopan santun, ya diedukasi nasabahnya dengan baik. Ya, kalau nasabahnya tadi agak sulit diedukasi diarahkan, ya kita koordinasi dengan supervisor. Mungkin ada cara yang lain, ya atau dibantu oleh supervisor edukasinya seperti apa. Kalau memang nasabah yang tetap tidak mau, ya artinya kita tidak bisa memaksa, artinya bisa kita edukasi di kesempatan lainnya kita ingatkan lagi. Ya diedukasi. Ya memang berat tugas kita nih memintarkan nasabah. Kalau nasabah kita sudah pintar, sudah paham Brimo, sudah paham e-channel, sepi Pak banking hall itu, sepi. Ya, tidak ada lagi transaksi di banking hall. Kalau semuanya nasabah kita udah paham e-channel. Tapi suatu saat nanti semua nasabah kita akan paham. Nah, sekarang tugas kita adalah memintarkan nasabah ini, ya, dipintarkan, ya diingatkan terus, diedukasi terus, jangan pernah lelah, ya. Dikatain nasabah sekali, dah langsung down, galak lagi, edukasi. Nah, jangan Pak, jangan seperti itu ya. Tolong diedukasi berulang. Saya yakin bapak-bapak sini, rekan-rekan semua pintar lah, ya, mengedukasi nasabah dengan caranya masing-masing. Tapi ingat, jangan ada udang di balik batu. Ya, ada maksud lain. Ingin untuk mencari keuntungan bagi rekan jangan. Misalnya apa? Bantu nasabah, servis layanannya bagus, ternyata minta tips. Ya itu jangan Pak. Ya, jangan. Ya, kalau udah jadi temuan versi, ya terbukti melakukan fraud atau menerima imbalan, terekam oleh CCTV dan disaksikan oleh nasabah yang juga mengakui, hati-hati. Sudah banyak contoh pekerja yang dikembalikan karena temuan yang seperti itu, Pak. Ya, jadi udah banyak contoh. Jangan malah kita jadi contoh selanjutnya. Itu ya, rekan-rekan ya. Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Cukup? Oke. Lanjut ya. Ya, ini rekan-rekan ya, untuk standar grooming kita tetap sama. Ya, tolong kerjasamanya kumis jenggot, jangan ada lagi ya terkait teman-teman kumis jenggot, kemudian baju tidak rapi, lusuh ya.
Tidak digosok. Tadi udah diinfokan Pak Windrian. Ya, untuk definitif udah mau dibagikan seragamnya. Ya, untuk yang submob nunggu. Ya, submob. Kloter pertama nih definitif dulu. Nah, nanti ketika seragam rekan-rekan sudah dapat, tolong jangan muncul di marketplace bajunya. Halo, rekan-rekan ya. Misal nanti unit catur tunggal, Satpam definitifnya dapat baju seragam PKSS. Minta tolong jangan ada yang muncul di marketplace Facebook ya. Kami akan cek. Siap, Komandan. Iya, ternyata bajunya dijual beli. Tolonglah Pak, jangan. Ya, lemahlah kita pakai sampai borok Pak. Ya, jangan dijual beli, harga tidak seberapa. Ya, Iya. jangan. Kami dapat informasi ke depan baju itu akan dianggap sebagai inventaris. Artinya kalau dianggap sebagai inventaris, ketika rekan-rekan menjual bajunya itu dianggap tindakan kriminal, Pak. Menjual barang inventaris. Ya, tapi kalau inventaris kita pakai sampai bajunya sampai tidak layak pakai lagi, ya udah nggak apa-apa. Ya, karena memang peruntukannya memang untuk kita pakai sampai batas mana, ya. Rusaknya baju itu. Ya, ini kami ingatkan lagi, tolong baju seragam jatah jangan dijual belikan. Pakailah Pak, dikasih pakai. Ya, misalnya tahun ini dapat bajunya PDH, PDL, ya pakailah. Ya, atau dijemur bajunya jangan langsung kena sinar matahari, dibalik dulu bajunya. Biar tidak mudah pias bahasa kita ya, biar tidak pudar. Atau kita gosoknya bajunya jangan gosok langsung di bagian depannya. Ini gosok setrika panas nih. Ini baju balik dulu Pak bajunya. Bajunya dibalik dulu, bagian dalamnya yang kita gosok. Ya. Jadi awet baju kita Pak. Itu tipsnya rekan-rekan ya, untuk menjaga baju kita biar tetap awet. Ya, tapi kalau tips ala tentara dipakai lilin, ada itu, biar bajunya tetap rapi pakai lilin. Ada yang pernah coba setrika pakai lilin? Bajunya setrika pakai lilin. Biar anti air ya, kayak efek talas ya itu ya, kayak efek talas ya itu. Baju itu ketika kita kena hujan tidak gampang resep banyu. Dan bajunya tetap tegak, rapi. Perhatikanlah TNI ya, kalau dipakai baju seragam, bajunya rapi, Pak. Ya, ternyata tuh trik cara mensetrikanya seperti itu, pakai lilin. Digosok lilin, panas-panas baru gosok. Ya. Itu banyak tipsnya ya, silakan rekan-rekan. Itu sekedar info sedikit ya terkait perawatan baju. Kemudian selanjutnya rekan-rekan, ini contoh atribut Satpam BRI yang benar ya. Jadi nanti tahun ini kita dapat pengadaan. Jadi ketentuan kita tetap ya, baju harus ada nomor rek, kemudian tulisan Satpam. Ya, kami minta terutama Pak Dandru, tolong cek lagi kalau anggota kita sudah dapat baju. Ya, ini kita berlakukan jangan ada lagi yang masang bordiran tulisan Satpam BRI di bawahnya. Ya, jadi Satpam Bay, Pak. Ya, jadi tolong nanti kita akan adakan jadwal sidak. Kalau masih ada anggota kita yang masih pakai tulisan Satpam di bawahnya BRI, langsung copot aja, Pak. Ya, Pak Dandru ya. Oke, siapa? Ya, jadi minta tolong kita pastikan semua anggota kita ya sesuai dengan ketentuan atribut yang diminta oleh kantor pusat. Kantor pusat minta tulisnya harus Satpam Bay, tidak ada embel-embel BRI, tidak ada embel-embel tulisan di bawahnya PKSS. Jadi semua atribut bordinya Satpam. Kemudian nama dan nomor rek. Kemudian tidak ada lagi yang pakai atribut logo BRI warna coklat, harus semua sudah pakai warna krim. Kemudian untuk ketentuan sepatu. Nah, ini kemarin juga dibahas Pak di Kanwil ya. Ya kan saya mendapat informasi bahwasanya ketentuan sepatu kita tuh yang seperti ini.
ya, PDH tinggi, ya, PDH tinggi dan tidak terlalu lancip. Kan ada sepatu kayak Aladin. Ah, yang ujungnya melengkik, melengkung. Ya, jadi standar kita sepatu yang seperti dibagikan oleh PKSS, ya, atau yang banyak dijual di luaran sana, standarnya seperti ini, Pak. PDH Polri. Kalau yang PDH pendek itu peruntukannya untuk TNI. Ya, jadi rekan-rekan, ini kami himbau yang masih ada pakai sepatu PDH TNI, tolong diganti, Pak. Ya, pakailah sepatu yang standar PDH Polri. Naungan kita kan polisian terbatas tuh kaitannya dengan Polri. Standar kita seperti ini, ya. Di Perpol pun diminta standar kita seperti ini. Apalagi jangan pakai sepatu ya untuk kondangan, ya, minta tolong. Kami pernah dapat laporan satpam ketika layanan pagi justru pakai sepatu pantofel. Hai, kalau mantri ini, ya, bukan satpam, pakai sepatu pantofel, ya, atau orang kantoran. Ya, jadi tolong dirubah, diganti standar kita satpam sepatunya seperti ini, ya, PDH Polri yang tinggi, bukan yang rendah seperti ini. Kemudian untuk PDL yang penting standarnya seperti ini. Tali kur kita juga standarnya tali kur sejari, ya. Kemudian untuk kepala kopel dan kelengkapan kopel, saran kami, Pak, yang namanya kita dapat jatah dari kantor pusat, pasti jatah kita kebanyakan kopelnya yang pakai braso. Kalau rekan-rekan pandai merawat kopel yang masih menggunakan braso, artinya harus rutin dilap, di braso, ya, besok setiap 2 hari lap lagi, braso lagi, ya, sampai mengkilat. Nah, ada solusi kalau rekan-rekan tidak mau ribet, ya, banyak jualannya di toko online yang seperti ini, Pak, ya, yang lapis emas, ya, atau gold flat, ya, yang dari kita jatah dari PKSS cuma mampu yang seperti ini, ya, standarnya braso. Kalau rekan-rekan mau ingin lebih bagus lagi, artinya kita harus biaya sendiri, Pak. Ya, kalau rekan-rekan tidak mau, Pak, udah lah, Pak, aku nak pakai yang dapat dari PKSS, ya udah, artinya harus siap perawatan rutin di braso. Kenapa? Karena sekarang udah jadi temuan kopel yang tidak mengkilat, tidak di braso, lah jadi temuan pulau. Ya, dari itu alternatif pilihan ada di rekan-rekan. Ya, jadi seperti itu. Dan kelengkapannya, kalau rekan-rekan pakai wadah dompet, ya, atau wadah HP, ya, memang diperuntukkan untuk HP, Pak. Dan satunya lagi untuk borgolnya jangan lupa. Ya, kami sering dapat laporan juga ketika layanan Pak Sapam, justru borgolnya tidak ada, malah ada tempat HP-nya, Pak. Tempat untuk borgolnya tidak bawa. Ya, itu menjadi temuan. Kami khawatir karena justru temuannya di MRI. Nah, kalau MRI lah, Pak, tidak baca tawar-menawar lagi, Pak. Kalau sudah temuan MRI itu langsung link ke kantor pusat, ngeri, ya, gitu. Kemudian nih gantungan tongkat bebas, ya, boleh yang seperti ini. Kalau yang seperti ini rawan tongkat kita tidak mantap, ya. Ketika kita buka pintu banking hall, biasanya nyentuh pintu kaca. Nah, kalau yang seperti ini, Komandan, halo, ya, kalau yang seperti, instruksi sebentar, Komandan. ya, gimana, Pak? Ini saya Han Kurniawan, Pak, dari Catur Tunggal. Ini Iya. kan ibu sedang sakit, ya. Iya. Malam nanti mau di rumah sakit. Saya ini kan mau pulang, Pak, ya. Jam 5, jam 6, itu jam 8, 3 jam sampai ke Agung. Mohon Oke, izin. lanjut aja, Pak, ya, boleh, Pak. Silakan. Mohon maaf. Ya, Yo, ya. aman. Lanjutkan, ya, Pak. Semoga sembuh, Ibu, ya. Oke. Ya, jadi lanjut, ya, rekan-rekan. Jadi standarnya seperti ini, ya, tolong tetap kita pakai, tetap kita gunakan.
Ya. Selanjutnya mana ini? Bentar ya. Like, ya. Nah, kemudian nih standar penampilan anggota tetap sama. Kami minta jangan ada anggota kita yang pakai tali kur besar seperti ini ya. Ini tidak diperkenankan. Kalau pakai tali kur kecil yang seperti ini. Jadi ini standar ketentuan untuk anggota. Kemudian untuk Pak Danru, Anda Danru tali kur tetap di sebelah kanan. Ya. Kemudian PGS ada yang ikut hari ini? Ada Sapam PGS yang ikut hari ini? Ikut Zoom? PGS kita Pak Joni siapa Pak Joni di Kayagung? PGS Rio Tommy, Luken Aprianto, Heri, dan Satria. Banyak Pak ya? Ya, ada 4. Pak. Oke, ada 4. Artinya minta tolong, terutama rekan-rekan PGS, ya jangan sampai jadi temuan, karena ini rawan sekali rekan-rekan PGS jadi temuan. Artinya ada perbedaan untuk atribut Sapam PGS dengan Sapam Mobile dan definitif ya. Khusus Sapam PGS semua wajib pakai logo PKSS dan standar ID card-nya seperti ini. Hanya 2 ini yang membedakan. Ya, biar kenapa ketika jadi temuan kita tahu bahwasanya ini PGS. Ya, dan lebih cepat kita melakukan pembinaannya. Minta tolong dikawal Pak Danru ya, Sapam PGS-nya ya, segera menyesuaikan diri, segera belajar. Kalau memang beresiko menjadi temuan ya, agak ngeri ketika lo yang ikut layanan pagi, ya udah dipersilakan masuk shift sore atau shift malam aja Pak. Ya, jadi silakan diatur. Kemudian ini contoh temuan grooming yang salah. Nah, saya minta tolong bacakan Pak Imade dari Prabu. Lumbang ya, Pak Imade, minta tolong bacakan ini Pak. Contoh temuan grooming yang salah, mic-nya buka dulu. Nah, tolong mic-nya belum dibuka Pak. Klik dulu yang tanda merah. Pak Imade Budiarta. Mic-nya diketok dulu Pak. Belum bunyi. Cek. Nah, itu bisa tadi Pak. Belum Pak, belum. Bisa enggak? Oke. Pak Imade, tolong bacakan yang poin 1 sampai 5, Pak. Silakan. Kalau kurang terlihat, di zoom saja dari handphonenya, Pak. Ya, di zoom seperti ini. Belum, Pak. Suaranya tidak terdengar, Pak. Aduh. Pak Imade, maaf. Suaranya tidak terdengar, Pak. Mic-nya dibuka dulu. Oke. Sip. Lanjut. Waduh. Mati lagi, Pak. Ada error itu. Oke, skip aja Pak Imade ya, Pak Muklis aja. Silakan Pak Muklis. Mic-nya buka dulu Pak Muklis. Tetap pencet tadi. Halo? Siapa? Ya, silakan Pak Muklis. Poin 1 sampai 5, Pak. Siapa? Ya, poin grooming, contoh temuan grooming yang salah. 1, memakai ikat pinggang atau kopel rim warna hitam tidak bisa diberaso.
Ya, oke. Tidak di 2. Brase. Memakai tanda lokasi Polrestabes, Polresta atau Polres di lengan kiri. Ya, 3. Menggunakan kaos kaki berwarna hitam, polos dengan kaos kaki panjang sebetis. 4. Wajah berjenggot, berkumis, berjambang, atau alis dikerik. baik. 5. Background pengguna atau user logo BRI berwarna coklat. Sekian. Oke. Terima kasih, Ya. Pak. Ya, terima kasih Pak Muklis. Siap. Oke ya, jadi saya luruskan kembali masuk yang di sini ya, ikat pinggang kopel ya, kepala kopel itu harus dibraso ya Pak ya. Kalau tidak dibraso itu jadi temuan. Kemudian yang kedua harus memakai tanda Polres ya, Polrestabes, Polresta atau Polres di lengan kiri, artinya harus kita pasang. Itu sering kita temukan anggota justru tidak memasang tanda lokasi Polresnya. Bingung ini, masuk wilayah mana? Ya, kalau memang kita masuk Polres Polsek Jombang atau Polres Kayu Agung atau Ogan Komering Ilir, ya pasang, Bang. Ya, pasang tanda Polresnya di atas. Kemudian tidak menggunakan kaos kaki berwarna hitam. Ya, di sini maksudnya adalah yang menjadi temuan tidak menggunakan kaos kaki berwarna hitam. Nah, kalau rekan-rekan pakai kaos kaki pink, ya warna-warni ya jadi temuan, Pak. Ya, itu juga dicek gitu, Pak. Ya, saking detailnya dilihat ya, kaos kaki harus gunakan yang warna hitam. Kemudian wajah ya, tidak boleh berjenggot, ya, tidak boleh berkumis, tidak boleh berjambang, apalagi alis yang dikerik. Nah, ini ada tren baru kan sekarang, alis bisa diukir, dikerik-kerik. Hati-hati, jangan ya, itu jadi temuan. Kemudian badge ya atau logo BRI jangan pakai yang warna coklat, ya artinya ganti yang warna krim ya. Selanjutnya poin 6, 10. Siapa yang ingin bacakan, Pak? Poin 6 dan 10. Pak Anwar. Nah, coba Pak Anwar dari Tugu Mulyo. Ya, selamat sore Pak Anwar. Sore Pak, maaf Ah, tadi lagi ini. siap, Lagi siap. ini PKK, hantar sebentar. Lanjut. Aman. Pak, Poin tolong berapa? poin 6, 7, 8 sampai 10, Pak. Kalau kurang besar di zoom aja dari handphonenya diperbesar. Baik, Pak, bisa ini Pak. Oke, oke. Ayo. Baik ya, izin ini dan Ya, untuk lanjut. grooming poin 6 memakai KTP dengan tag holder tidak berbahan transparan. TP lusuh tidak terlihat jelas, terbalik dan tidak dijepit di saku sebelah kiri. Poin 7, kuku panjang dan dicat. Kuku kotor dan tidak dijaga kebersihannya. Untuk poin 8, rambut diwarnai, rambutnya ditata seperti rapper atau spike terlalu tinggi dan dikerik bermotif. Seharusnya rambut ditata model 321. Lanjut. Tidak memakai, untuk poin 9 tidak memakai tanda kewenangan sapam di dada kiri. Dan poin ke-10, pakaian terlihat kotor, tidak rapi, kusam, dan lusuh. Terima kasih, Dan. Oke ya, terima kasih Pak Anwar ya dari KCP Tugu Mulyo. Nah, jadi KTP ini kami ingatkan lagi. KTP harus berbahan transparan yang seperti rekan-rekan gunakan hari ini. Ya. Kalau gimana Pak, KTP kami udah rusak, udah usang ya. Belilah Pak, ya beli di toko Mr. DIY. Wadahnya itu 5.000 ada jualannya. 5.000 ada, cari di toko DIY. Wadah yang transparan. Yang penting wadahnya transparan, jangan warna biru, merah, hitam, jangan ya. Wadahnya harus tetap transparan.
Ya, saya yakin udah pemakaian lama, udah banyak yang rusak atau udah enak lagi dilihat, ganti aja Pak. Ya, 5.000 ya beli. Kemudian untuk dijepit ya, nah kami minta untuk KTP atau ID card tetap dijepit di saku sebelah kiri. Pak, ini notopi Pilkada Pratama, tidak masalah. Yang penting memang standarnya dijepit di sebelah kiri. Ya, jadi tetap harus kita sesuaikan di sini, ya di sebelah kiri. Jangan dijepit di sebelah kanan atau dijepit di sini. Jangan Pak, ya tetap dijepit di kantong saku sebelah kiri. Kemudian kuku, nah ini tadi yang jadi temuan ya, gara-gara temuan kuku, ya urung kita temuan 0. Ya, jadi kami minta jangan ada yang temuan kuku panjang, apalagi dicet, dikotek, lanang gitu nih bukan betina ya. Jadi kuku harus pendek ya, jangan dicet. Kemudian kuku harus bersih ya, dijaga kebersihannya. Kemudian rambut jangan diwarnai ya. Pak, kemana kalau pikok hitam, rambut aku udah banyak uban, enggak apa-apa. Enggak masalah kalau dipikok warna hitam, tapi kalau dipikok warna coklat, warna pirang, enggak boleh Pak ya. Jangan. Rambut tetap warna hitam, kemudian model rambut juga diperhatikan harus sesuai standar kita 321 rapih. Kemudian jangan tidak memakai kewenangan sapam di dada sebelah kiri, artinya tetap pasang, dipakai. Kemudian pakaian kalau kotor cuci, Pak, ya jangan dipakai juga pakaian busuk, ya kotor, buat nasabah nak nyaman. Kalau nasabah nak nyaman, bagi dia komplain, buat laporan ke Sabrina, kita jadi gawe. Ya, ini minta tolong poin-poin ini 6 sampai 10 jangan sampai rekan-rekan ada yang menjadi temuan, jangan sampai terjadi. Selanjutnya poin 11 sampai 15, siapa yang ingin bacakan? Halo? Poin 11 sampai 15. Ada yang ingin bacakan? Coba yang kemarin baru diangkat submob. Hadi ada, Hadi. Hadi dari Kayagung ada. Halo? Nah, hilang Iya, Dan. halo. Ada Pak Hadi? Iya, Dan. Oke. Pak Hadi, ya. Iya, Dan. Tolong dibacakan ini untuk poin 11 sampai 15 ya. Silakan dibaca Pak Hadi. Contoh temuan grooming yang salah. 11, jam tangan digital analog tidak standar, dilarang memakai jam tangan sifat karet. 12, tidak memakai tanda nama atau nomor registrasi sapam di dada kanan. 13, tidak memakai bawahan celana panjang kain coklat 2 pada saat dinas di N-Banking Hall pada jam layanan operasional. 14, atasan kemeja lengan pendek warna krim dengan lap pundak tidak dimasukkan ke dalam celana. 15, kerah baju tidak terdapat monogram satpam berbentuk bulat. Siap Dan, selesai Dan. Terima kasih Pak Adi. Ya, Siap Dan. Pak Adi ini baru diangkat jadi submob ya, alhamdulillah. Kemarin DPGS, sekarang udah submob. Ya, selamat ya. Iya Dan. Jadi Terima kasih Dan. tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi, jam tangan digital ya atau analog jangan menggunakan strap yang karet. Ya Pak ya, tentuan kita jam tangan pakai yang model stainless atau model kulit ya. Warnanya silver, hitam atau coklat. Selain dari itu tidak diperbolehkan. Ya karena akan menjadi temuan. Kemudian tidak memakai tanda nama atau nomor rek di dada kanan. Ya, jadi nomor rek, sapam, baju tetap harus terpasang. Ya, ketika kita memakai celana, ya, pakailah celana
yang berwarna coklat tua, jangan warna hitam. Pernah kami itu Pak kunjungan uker satpamnya pakai baju PDH tapi celananya hitam. Dan alasannya celananya sobek. Oke lah ya, untuk hari itu kita kasih toleransi. Ya, ternyata besoknya memang dirubah. Memang sobek celananya. Tidak masalah ya. Yang kami khawatirkan adalah terutama ukur yang jauh. Ya, ukur yang jauh kayak Catur Tunggal misalnya yang di dalam ya. Karena jauh dari luput pemantauan tetap tidak standar. Nah, itu hati-hati Pak, ya. Jadi tolong jangan tetap kita gunakan celana pakai warna coklat, misal itu contoh ya. Kemudian baju juga jangan ada yang dikeluari ya. Kita ketika baju PDH atau PDL pada saat petugas baju dipakai. Kemarin kami sidak di wilayah Lumbang ada satpamnya. Ketika jaga malah lepas kopel, bajunya dikeluarkan, ada itu. Kemarin tak kasih push up kemarin. Kalau temuan lagi langsung SP1. Ya, jadi tolong ketika rekan-rekan dinas baik itu shift sore, pagi, malam ya kopelnya dipakai, bajunya dimasukkan Pak. Ya, tolong kita jaga dengan baik grooming kita jangan sampai jadi temuan. Ya. Selanjutnya kera baju harus terdapat monogram. Nah, saya yakin Pak Satpam atau rekan-rekan udah tahu ya monogram harus tetap dipakai dipasang. Ya, boleh tidak Pak kami pakai yang akrilik? Boleh, tidak masalah. Asal bentuknya bagus, akrilik boleh. Bordiran boleh, tidak masalah. Yang tidak boleh, misal baju PDH dia pakai bordiran tanda kewenangannya dengan tanda gada pratamanya, itu tidak boleh. Baju PDH semuanya harus model pin. Jadi untuk baju PDH lengan pendek, tanda kewenangannya pin, tanda gada pratamanya pin. Kalau PDL, bordiran boleh. Ya, kewenangan bordiran, pin yang gada pratamanya bordir boleh. Itu khusus untuk PDL. Ya, selanjutnya aksesoris elegan dan tidak office look, warna mencolok berlebihan dilarang memakai cincin batu ake. Kemudian tidak memakai tali kur di pundak kiri, ya, artinya jangan sampai rekan-rekan tidak pakai tali kur ya. Kemudian tidak membawa dan menggunakan tongkat T dan bongkol selama bertugas. Nah ini sering Pak ya. Kami minta rekan-rekan ketika penjagaan, terutama layanan, pakailah Pak tongkat itu. Tongkatnya pakai. Enggak Pak, aman, enggak ada WNS kunjungan. Tidak ada penilaian dokter aku Pak. Iya, penilaian MRI. Tidak Pak, dokter kami di pelosok. Penilaian dari nasabah bisa. Atau dari CCTV online bisa Pak. Ketahuan. Ya, ketahuan, tahu pasti. Mana satpam yang ketika layanan pagi tidak pakai tongkat, tidak pakai borgol. Hati-hati, ini kami ingatkan. CCTV udah canggih Pak. Ya, teknologi udah canggih, bisa kita cek dari handphone, bisa tahu. Ya, maka dari itu tolong jangan lakukan. Inilah 18 daftar temuan yang harus kita hindari dan jangan kita lakukan. Kalau kita lakukan menjadi temuan dan ini berulang, ngulang lagi, besok ditegur, ngulang lagi, dah berpengaruh ke kontrak kerjanya Pak. Ya, kalau rekan mau kontrak hanya 3 bulan ya silakan jadi temuan. Ya, tapi kalau enggak mau ya, saya ingin masih kerja lama Pak di sini sampai usia pensiun, ya udah jangan jadi temuan. Bagus-baguslah. Itu Pak ya. Kemudian nih terakhir ya, selanjutnya ya. Sedikit lagi. Ini contoh temuan grooming yang salah. Nih, contoh ini. Baju PDH dia pakai model pin, ini salah ya. Ini yang kita bahas tadi. Harusnya ini jangan yang bordir, harusnya ini pin. Ya. Kemudian logo BRI-nya enggak ada. Ini bingung nasabah. Ini satpam BRI apa bukan? Apa satpam bodong? Ya. Nah, jadi kami minta terutama rekan-rekan satpam yang baru, PGS dan satpam yang baru diangkat. Kemarin
kayak contoh Pak Hadi, kan dari Sampop dari PGS ya. Nanti Siap Dan. ganti bordirnya pakai logo BRI ya, pasang logo Siap, BRI. Nah, jadi pasang logo BRI, tanda Polarisnya pasang. Kemudian ID card-nya enggak lagi pakai yang warna putih, pakai yang standar BRI. Buatlah ID card-nya dia. Siap Jadi Dan. seperti itu. Nah, jadi contohnya ya, yang seperti ini pin. Nah, ini bagus. Ini udah ada tanda logo BRI-nya enggak ada, bingung nasabah. Kemudian jangan kaos dalam terlihat. Nih contoh pemakaian kancing yang terlalu tinggi, kayak leher, jangan Pak. Ini masih kelihatan. Ini jadi temuan. Apalagi ini kaos dalamnya masih terlihat. Kemudian tali kur lama yang ukuran besar, logo BRI yang warna coklat, ini jelas salah ya. Jadi contoh-contoh ini jangan dicontoh, jangan ditiru. Ya. Selanjutnya, nah ini yang kita bahas tadi, model rambut dan aksesoris ya, aksesoris. Jadi rekan-rekan, nah perlu diperhatikan ya. Untuk model rambut yang benar seperti ini boleh, cepak. Ya, cepak. Ini rambut seperti ini saya ingat Pak Joni ya. Pak Dandru Joni sering rambut seperti ini ya. Mana Pak Joni? Ya, jadi rambut seperti ini boleh. Ya, pinggirnya dipotong tipis rapi. Kemudian disisakan rambutnya jangan sampai botak ya. Ya sisakan rambutnya Pak, karena kalau rambut kita botak ya di temuan enggak boleh rambut botak. Ya minimal pendek seperti inilah. Nah, atau seperti ini. Ya, jadi ini yang diconteng hijau-hijau ini yang benar, Pak ya. Nah, yang salah tadi seperti ini, rambutnya dikerik. Rambutnya dikerik, dimotif ya. Macam-macam motifnya, ada rambut avatar dan sebagainya. Ya. Nah, dibuat jalan kutu ya, janganlah ya. Ini tidak boleh, Pak. Apalagi rambutnya seperti ini. Panjang. Ya, spike ini bahasa tata model rambutnya, ini rambut spike, rambut panjang ya, yang seperti ini tidak boleh ya, paham ya rekan-rekan ya. Jadi rambut yang seperti ini yang kita silang ini panjang sekali ini kemudian dimotif-motif, diukir-ukir. Nah, tolonglah Pak ya, kita di perbankan itu rambutnya harus formal ya, jangan seperti ini. Ya, bisa dipahami ya, rekan-rekan ya. Ini salah. Jangan dilakukan, Pak. Ya, nanti kami cek. Nanti kami akan cek. Kemudian kalung ya, minta tolong pada saat jam layanan, rekan-rekan saya yakin stylenya bagus. Ada yang hobi berkalung, ya ada hobi yang pakai gelang rantai. Ya. Kemudian ada yang pakai gelang macam-macam lah, banyak ya. Jenis gelang, kalung, cincin batu akik, minta tolong. Kita lagi dinas, lagi layanan, tolong lepas Pak. Buka, lepas. Ya, percuma kalau sudah jadi temuan OJL, ONS, MRI terkait penampilan kita yang seperti ini, layanan terlihat kemudian kita lagi layanan pakai baju PDH, terlihat kalungnya. Tidak enak Pak. Ya. Jangan. Kalau lepas dinas, pulang dinas boleh. Terserah, atau lagi out, tidak masalah. Tapi kalau lagi dinas pagi, sore, malam, pakai baju sapam, lepas dulu. Ayo lepas dulu kau gelang rantai. Kalung kau lepas dulu. Ya, kemudian apa lagi? Cincin, minta tolong. Lepas dulu, jangan dipakai. Ya, karena tidak lucu kalau sudah jadi temuan, dapat SP, baru kita lepas galau-galau. Ya, sebelum dapat SP lepaslah Pak, jangan dipakai. Ya. Kemudian jam tangan. Nah, ini tadi kita bahas, jam tangan yang seperti ini yang boleh. Ya, jam tangan yang kulit warna coklat atau warna hitam. Nih, model seperti ini. Yang penting strapnya kulit. Ya, strap itu maksudnya ya pergelangan ininya. Talinya, tali jamnya. Harus yang kulit atau yang stainless seperti ini. Mau warna hitam atau warna silver boleh. Nah, yang tidak boleh yang seperti ini rekan-rekan. Nih,
jam tangan terbaru ya. Banyak ini jam-jam tangan yang seperti ini, jam tangan smartwatch ya. Tolong disimpan dulu jam tangan mahalnya. Kalau ada yang pakai jam tangan seperti ini, jam tangan smartwatch, aku nyebutnya lagi Saro, smartwatch ya, tolong disimpan, jangan dipakai Pak ya, karena itu jam tangannya jenis karet, rubber atau berbahan karet, apalagi warna ini oranye, biru, hijau, aduh ya. Jam tangan gesok, gesok juga banyak model-model kayak ini, warna-warni, apalagi dia bahannya karet, tolong jangan dipakai lagi ya pada saat jam layanan. Lepas jam layanan balik dinas boleh pakailah Pak, iya tidak masalah. Tapi kalau pada saat jam layanan dipakai salah, kami khawatir kaget disita. Nah kalau disita ditahan, nah, rugi kan. Nah, maka dari itu tolong ya, jika jam layanan yang seperti ini jangan kita pakai, yang kita lakukan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan? Halo, sebelum kita tutup. Paham nah. Ya. Jadi kami minta Siap rekan-rekan paham. semua kerjasamanya. Ya, Komandan. Ya, jadi kami minta kerjasamanya ini demi kebaikan rekan-rekan semua. Ya, ini bentuk kepedulian kami kepada rekan-rekan semua. Ya, kalau tidak diingatkan seperti ini, siapa lagi yang ingin mengingatkan? Ya, kami ingin rekan-rekan di akhir tahun itu perpanjang kontraknya 12 bulan. Misal contoh Pak Ali Sanjaya, Unit Muara Burnai. Beliau e-learningnya bagus, TPK-nya bagus, kemudian berat badan dia berusaha ideal, ada progres. Kemudian tidak pernah dapat SP, tidak pernah ada temuan. Ketika ada kunjungan OJL, PNS aman, tidak ada temuan. Ada MRI misalnya lewat penilaian, dia juga aman layanannya, tidak pilih-pilih nasabah, ya, tidak pilih kasih dengan nasabah, layanannya sama. Nah, yang seperti ini yang BRI ingin, yang PKSS ingin yang seperti ini. Nah, itu otomatis rekomendasi perpanjangan kontraknya 1 tahun. Ya, kalau tahun depan juga seperti itu penilaiannya makin baik, makin baik, makin baik. Ada kemungkinan Pak Ali diangkat jadi Satpam definitif, yang senang Pak Ali. Ya, jadi sekarang ini target kita rekan-rekan, kayak mana caranya kita berusaha memberikan yang terbaik. Ya, percayalah usaha kita untuk memberikan yang terbaik pasti akan membuahkan hasil Pak. Pasti. Pak Ali berkeyakinan, teguh keyakinan, berusaha memberikan yang terbaik, ya, insya Allah lah, ya, akan lebih baik, yang karirnya lebih baik. Ya, jadi itu rekan-rekan, mungkin cukup ya dari saya. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan sekali lagi? Mas Halo? Bedan. Cukup ya, Bedan. Pak? Iya. Ya, siapa Pak? Halo, halo. Iya, Pak Anwar. Gimana Pak Anwar? Bedan, sekedar masukan. Boleh. Untuk tahun yang lalu pembagian seragamnya untuk tali kurnya tolong diperhatikan, dan itu ada yang coklat di waktu bagian yang tahun yang lalu. Ya, benar. Nah, semestinya kita hitam itu, Dan. Benar. Nah, coba dikonfirmasi di vendor apa yang bagi Benar. kita yang dipesan, coba Siap. tali kurnya, Dan. Itu aja, Dan, pesan. Iya, benar Pak Anwar ya. Jadi itu juga kami sampaikan. Kita cukup menyayangkan sekali kenapa pembagiannya justru warna coklat untuk tahun yang lalu ya. Tapi insya Allah tahun ini sudah dipastikan oleh divisi kita Pak ya, namanya divisi monitoring dan standarisasi. Sekarang udah ganti standarisasi layanan dan bisnis. Insya Allah standarnya udah sesuai Pak. Tali kur warna hitam, kemudian ada nomor rek. Kita tunggu aja Pak pembagiannya. Mudah-mudahan kita buktikan kan sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Seperti itu. Terima kasih masukannya Pak Anwar. Oke. Yang lain cukup Pak ya.
kita akhiri ya. Ya, baiklah. Terima kasih banyak. Pak Danru mungkin ada yang ingin sampaikan. Pak Joni. Siap, tidak Pak? Cukup. Cukup ya. Pak Ersan dan Bu Ersan. Cukup ya. Ya, baiklah. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, kita berharap bersama sampai akhir tahun evaluasi kita baik. Ya, kami ingin rekan semua evaluasi penilaiannya baik, kontraknya 12 tahun, 1 tahun ya, 12 bulan ya, mudah-mudahan itu semua terlaksana dengan baik. Ya, pesan kami adalah tetap jaga konsistennya, baik itu layanan, grooming, tetap pertahankan yang sudah baik, dan tolong yang menjadi temuan atau informasi terbaru, ya, tolong dipahami, jangan sampai jadi temuan. Ya, itu saja. Ya, rekan-rekan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan Pak. Ini musim hujan. Ya, tolong laporan-pelaporan baik itu patroli, situasi uker, buku mutasi, tolong tetap diisi karena saya yakin aktivitas kita, pelaporan grup semua dipantau manajemen BRI. Ya, pasti itu dipantau dan dinilai oleh manajemen BRI. Jangan sampai dari kewajiban itu tidak kita laksanakan sehingga kita menjadi dievaluasi ya. Itu saja rekan-rekan, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertugas. Ya, Selamat sore. ya, silakan. Kita foto dulu ya, lupa saya. Foto dulu kita Pak. Bentar ya. Terakhir. Oke, kita foto dulu ya. Kamera on cam. 1. Kamera dibuka. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak-bapak semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.